Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuda Danuarta Maulana Pamungkas dari kelompok 2. Saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Gilang Eka Maulana. Menurut pendapat kami sendiri, media sosial telah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Media sosial itu dapat digunakan sebagai alat penghubung seluruh masyarakat dunia dengan cepat dan mudah. Jadi kampanye seperti boykot terhadap merek-merek yang mendukung Israel seperti yang disebutkan tadi adalah contoh atau sebagian contoh dari bagaimana media sosial dapat digunakan untuk memengaruhi perusahaan. Eh, Ketika banyak orang yang menolak produk-produk yang terkait dengan Israel, itu dapat memberikan tekanan ekonomi pada perusahaan tersebut dan mendukung tujuan politik memerdekakan Palestina. Namun penting untuk kita ketahui bahwa media sosial itu juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan disinformasi dan propaganda yang bertujuan untuk memanipulasi opini publik. Jadi penting untuk kita memeriksa sumber informasi dan memastikan bahwa informasi yang kita dapat itu akurat dan dapat dipercaya. Menurut kami secara keseluruhan media sosial itu telah membantu meningkatkan kesadaran global tentang konflik Israel dan Palestina dan memfasilitasi bantuan dan dukungan bagi rakyat Palestina. Mungkin ini saja yang bisa saya jawab dan jelaskan. Jika ada kekurangan terhadap jawaban dan penjelasan saya, dapat ditanyakan kembali. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Trizawati, saya dari kelompok 2. Saya bakal membacakan pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dari pertanyaan Laisa Putri. Pertanyaannya yang berbunyi, apa peran media massa dalam membentuk opini publik dan bagaimana media massa dapat menjaga keseimbangan antara menyampaikan informasi dan memengaruhi opini? Jawabannya adalah opini media massa dalam membentuk opini publik sangat signifikan. Berikut adalah beberapa cara media massa memengaruhi opini publik dan cara menjaga keseimbangannya. Yang A, peran media massa dalam membentuk opini publik. Yang pertama, penyebaran informasi. Media massa adalah sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui berita, artikel, dan program, media menyebarkan informasi yang penting untuk kesadaran publik tentang isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, agenda setting. Media massa memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu apa yang harus menjadi perhatian publik. Dengan menyoroti topik tertentu secara konsisten, media dapat membuat isu tersebut menjadi bagian dari percakapan publik dan mendorong tindakan atau respon dari masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, pembingkaian atau framing. Cara media membingkai atau mengajikan berita dapat memengaruhi persepsi publik, penggunaan bahasa tertentu, pemilihan narasumber, dan sudut pandang yang ditonjolkan dalam pemberitaan dapat membentuk opini publik tentang isu tersebut. Yang keempat, sosialisasi. Media juga berperan dalam menyosialisasi norma, nilai, dan budaya. Melalui berbagai program, media membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat. Yang B, menjaga keseimbangan antara menyampaikan informasi dan memengaruhi opini. Yang pertama, etika jurnalistik. Media harus berpegang pada prinsip-prinsip etika jurnalistik, seperti keakuratan, keseimbangan, dan ketidakberpihakan. Informasi harus disajikan secara faktual dan berimbang dapat memihak kepada satu pihak atau kepentingan tertentu. Yang kedua, pemisahan fakta dan opini. Media harus membedakan dengan jelas antara laporan fakta dan opini. Artikel berita harus didasarkan pada fakta dan data yang harus diverifikasi. Sedangkan kolom opini harus diberi label kelas sebagai opini sehingga membaca bisa membedakan antara informasi objektif dan investasi subjektif. Yang ketiga, transparansi. Media harus transparan mengenai sumber informasi dan potensi konflik kepentingan. Mengungkapkan sumber berita dan menghindari penyembunyian informasi penting membantu menjaga kepercayaan publik. Yang keempat, diversitas narasumber. Menyertakan berbagai perspektif dalam pemberitaan dapat membantu mengurangi bias dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang isu yang dibahas. Ini juga memberikan ruang bagi suara-suara yang berbeda dalam masyarakat. Yang kelima, pengawasan dan akuntabilitas.
Masyarakat dan lembaga pengawas media perlu mengawasi kinerja media. Umpan balik dari publik dan kritik konstruktif dapat membantu media memperbaiki kualitas dan menjaga integrasi dalam penyampaian berita. Dengan memainkan perannya secara bertanggung jawab, media massa dapat menjadi pilar penting dalam demokrasi, membantu membentuk opini publik yang berwawasan dan pengetahuan, sambil tetap menjaga keseimbangan antara penyampaian informasi dan pengaruhi terhadap opini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Hani Sri Lunda dari kelompok 2 yang mana pertanyaan itu adalah bagaimana peran media massa dalam membentuk identitas budaya dan norma sosial, dan apakah media massa lebih cenderung memperkuat atau merusak nilai-nilai tradisional masyarakat. Nah, menurut kami itu media massa itu memiliki peran yang signifikan karena media massa itu dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat diri mereka sendiri dan nilai apa saja yang dianggap penting dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungan mereka. Media massa juga dapat menyebarkan nilai dan norma sosial dan juga menciptakan dan memperkuat identitas budaya. Nah, masalah memperkuat atau merusak, mungkin menurut kami juga media massa justru lebih memperkuat nilai-nilai tradisional masyarakat, karena media massa itu dapat memperkuat nilai-nilai tradisional dengan cara mempromosikan budaya lokal, menghormati tradisi, dan menyebarkan pengetahuan tentang warisan budaya. Sekian dari saya, terima kasih.